Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujibur Rahman Al-Anwari dengan NIM 23040106209. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari mini riset saya dengan judul penyakit pada sistem peredaran darah dan pemeliharaannya. Tujuan mini riset ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman IPA MISD dengan dosen yang membimbing Ibu Ayu Nur Saumi MPDI. Mini riset ini saya laksanakan pada tanggal 17 Oktober 2025. Tujuan mini riset ini untuk memahami bahwa apa saja sih penyakit yang ada di dalam sistem peredaran manusia dan bagaimana cara pemeliharaannya. Baik, langsung saja tonton videonya ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengamatan keterkaitan antara gaya hidup dengan potensi risiko penyakit pada organ peredaran darah di kalangan anak muda. Hasil dari pengamatan saya di sini ada beberapa aspek. Yang pertama, pola makan harian, yang kedua aktivitas fisik, yang ketiga kebiasaan merokok, yang keempat pola makan dan pola tidur, yang kelima manajemen stres. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, ialah pola makan harian. Responden atau narasumber sering melakukan sarapan, makan siang dan malam didominasi oleh pesanan online seperti ayam geprek, nasi goreng, atau makanan warteg. Narasumber juga saat berkumpul dengan teman sering mengkonsumsi pempek dengan cuko kental dan minuman manis kemasan. Yang kedua ialah aktivitas fisik. Responden atau narasumber aktivitas hariannya bersifat sedentari, pergi ke kampus atau ke tempat terdekat 1 km, selalu menggunakan sepeda motor. Waktu luang dihabiskan dengan duduk di kafe sambil bermain game atau menonton film. Tidak ada jadwal teratur untuk berolahraga. Untuk yang ketiga ialah kebiasaan merokok. Narasumber ini merupakan perokok aktif. Rata-rata menghabiskan 5-8 batang rokok per hari. Frekuensi merokok meningkat saat sedang stres, mengerjakan tugas, atau berkumpul dengan teman-teman. Yang keempat, pola istirahat atau pola tidur. Narasumber ini memiliki kebiasaan begadang, sering tidur di atas jam 12 malam karena mengerjakan tugas atau aktivitas lainnya. Kualitas tidur tampak kurang baik, sering terlihat mengantuk di siang hari. Dan yang kelima ialah manajemen stres. Narasumber ini tampak sering tertekan dengan tenggat waktu tugas kuliah. Cara yang teramati untuk mengatasi stres adalah dengan merokok, makan makanan yang tidak sehat, stress eating. Dan yang terakhir ialah hasil pengukuran tekanan darah. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali dalam kondisi istirahat. Hasil rata-rata yang didapat adalah 135/85 mmHg. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang saya langsung tanyakan kepada narasumber. Untuk pertanyaan yang pertama ialah, ceritakan sedikit apa saja yang sering kamu makan dan kamu minum. Narasumber menjawab, pagi jarang sarapan, paling ngopi. Kalau siang makan di warteg atau pesan online. Malam kalau lapar juga pesan online lagi. Sering makan mie atau nasi goreng. Kalau nongkrong harus wajib pempek sama es teh. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana soal olahraga? Ada jadwal rutin apa enggak? Ia menjawab, kalau perihal olahraga susah, tidak ada waktunya. Waktunya habis di kerja sama kuliah. Paling sebulan sekali futsal atau pas lagi diajak kawan-kawannya. Untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga ialah, ada keluhan seperti pusing,
dada nyeri, atau gampang capek di akhir-akhir ini? Ia menjawab lagi, kalau pusing tidak ada. Tapi kalau untuk leher sama pundak ini sering tegang, gampang capek. Tapi biasa, yang namanya begadang mungkin kurang tidur saja, ujar si Towi. Untuk pertanyaan yang keempat, di keluarga ada riwayat penyakit darah tinggi, kolesterol, atau jantung? Narasumber menjawab, orang tuanya ada, ialah bapaknya, terkena darah tinggi. Tapi menurut dia itu wajar karena faktor umur. Pertanyaan yang kelima, menurut Towi sendiri, gaya hidup sekarang ini sudah sehat, sedang, atau kurang? Nah, ia menjawab, kalau untuk gaya hidup sekarang sedang-sedang saja, sama seperti kawan-kawan yang lain. Belum ada yang ia khawatirkan. Untuk pertanyaan yang keenam, pernah nggak kepikiran buat berhenti merokok atau ngurangi? Nah, ia menjawab, pernah, tapi susah. Kalau lagi mumet atau lagi capek pulang kerja, ia langsung menghisap rokok dengan kawan-kawannya atau ia sendiri. Karena menurut dia, kalau tidak merokok itu ngerasa ada yang kurang saja. Untuk pertanyaan terakhir ialah soal makanan. Sadar tidak kalau makanan yang ia konsumsi itu banyak garam sama minyaknya? Ia menjawab, sadar sih, tapi kan enak. Makanan sehat banyak yang hambar. Kapan lagi makan enak pas masih muda? Hehehe, ujar dia. Baiklah, itulah tadi hasil dari wawancara saya sama Ahmad Tantowi tentang penyakit pada sistem peredaran darah manusia dan pemeliharaannya. Dari hasil wawancara saya kemarin dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, responden Ahmad Tantowi 22 tahun meskipun berada di usia muda menunjukkan akumulasi faktor risiko yang signifikan untuk penyakit pada organ peredaran darah. Faktor-faktor ini meliputi pola makan tidak sehat, tinggi garam, gula, lemak, gaya hidup sedentari, kebiasaan merokok aktif, pola tidur tidak teratur, dan manajemen stres yang kurang baik. Untuk yang kedua, hasil pengukuran tekanan darah responden berada pada kategori prahipertensi 135/85 mmHg yang didukung oleh adanya riwayat hipertensi dalam keluarga. Ini merupakan temuan klinis objektif yang menandakan adanya risiko nyata dan bukan sekedar potensi. Yang ketiga, terdapat kesenjangan yang besar antara resiko kesehatan yang diambil responden dengan tingkat kesadarannya. Gejala fisik seperti pegal, ditekuk, dan mudah lelah dinormalisasi sebagai bagian dari kehidupan mahasiswa, menunjukkan rendahnya literasi kesehatan mengenai tanda-tanda awal penyakit kardiovaskular di kalangan anak muda. Dan yang terakhir, penelitian ini menyoroti bahwa gaya hidup modern di kalangan mahasiswa dapat secara tidak sadar mempercepat munculnya penyakit degeneratif yang sebelumnya identik dengan usia tua. Oleh karena itu, edukasi dan intervensi preventif sejak dini sangat diperlukan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil mini riset yang saya laksanakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Zikir, pikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.